Yang bikin abang rasa terkesan sedikit tuh guys, pasal memang kita sangat-sangat serumpun guys dulu, keluarga begitu. Tapi bolehnya jadi kejadian yang seperti yang dinyatakan dalam video ini. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali bersama Abang Joy di Abang Joy YouTube channel. Kepada rakan-rakan yang baru menonton video react Abang Joy ini adalah video react atas video-video yang pertama kali Abang Joy lihat. Kepada rakan-rakan subscriber Abang Joy, Abang ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir lagi untuk menonton video react Abang Joy yang seterusnya. Daripada Abang Joy, Abang ingatkan, ini adalah video react. Lantaran daripada video sebelum ini yang telah abang reaktkan, abang pun mula mencari-cari video yang berkaitan dengan yang diperkatakan di dalam video daripada channelnya Invoice Indonesia. So, salah satu video yang abang terjumpa adalah bertajuk sejarah awal mula kerenggangan hubungan Indonesia dan Malaysia. Cukup menarik. Abang sendiri ingin tahu bagaimana ianya bermula. Kerana kita ni adalah serumpun, dan bagaimana sebuah keluarga yang seperti adik-beradik itu boleh renggang. Abang Joy juga ingin tahu bagaimana semuanya boleh berlaku, bagaimana semuanya boleh bermula. Daripada video ini mungkin abang akan dapat jawapannya. Kita lanjut lihat video ini dan kita reaktkan. Kepada yang sudah nonton, temankan abang. Kepada yang baru, jom kita react. Let's move. Kenapa negara Indonesia dan Malaysia sering berselisih? Ya, kenapa ya guys? Tapi bukan semualah kan. Tapi ini mungkin daripada kisah dulu lah. Jom kita nonton. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berdekatan baik secara geografis, suku bangsa, dan budaya. Tetapi mengapa hubungan kedua negara serumpun ini tidak selalu berjalan harmonis? Ya, kenapa? Lalu bagaimana kedua negara ini bisa saling berselisih? Mari kita lihat sejarah awal mula kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mari. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Oke, Abang Joy pernah dengar. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya yang lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah atau Borneo Utara, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di negara Indonesia. Pelanggaran perjanjian internasional konsep di Macapagal Plan antara lain melalui perjanjian persetujuan Manila mengenai dekolonialisasi yang harus mengikut sertakan rakyat Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi, yaitu Kalimantan sebagai sebuah provinsi di Indonesia, Brunei, Sarawak, dan Borneo Utara atau Sabah sebagai koloni Inggris. Sebagai bagian dari penarikan koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Federasi Malaya dan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Betul juga, Filipina ada betulnya juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah tersebut mempunyai hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Betul. Filipina dan Indonesia secara resmi setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi pada tanggal 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar. Tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Pada tanggal 8 Desember tahun 1962, di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU memberontak.
Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, Wush. menyegel ladang minyak dan menyandra orang Eropa. Namun Sultan Brunei berhasil lolos dan meminta pertolongan kepada Inggris. Dia menerima begitu. bantuan pasukan Inggris dan Gurkha yang datang dari Singapura. Tanggal 16 Desember tahun 1962, Komando Timur Jauh Inggris mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi. Dan pada 17 April tahun 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir. 17 April. Tanggal 27 Juli tahun 1963, Presiden Soekarno memproklamirkan Ganyang Malaysia. Wah, 16 September tahun 1963, mesti ada ceritanya tuh, guys. Malaysia resmi dibentuk. 16 Brunei September. menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Pembentukan Malaysia. Tanggal 17 September tahun 1963, demonstrasi besar-besaran anti-Indonesia terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Tanggal 3 Mei Banyak tahun cerita nih, guys. 1964, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Kora yang Dwi isinya Kora. Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia, Oke. bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Singapura. dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada bulan Mei tahun 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di semenanjung Malaya. Dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Kora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Pada bulan Agustus tahun 1964, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Wow, Aktivitas 16. angkatan bersenjata Indonesia di perbatasan Lama juga ya? meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Oke. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service atau SAS. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1964, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor, dan mencoba semenanjung Malaysia. pasukan gerilya. Pada tanggal 2 September tahun 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1964, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru, dan menumbas juga pasukan gerak umum kepolisian kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar, Johor. Oh, terjadi juga Pada ya. tanggal 20 Januari tahun 1965, Indonesia menarik diri dari PBB. Oh, pernah tarik Bulan diri. Januari tahun 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen kerajaan Australia dan resimen Australia Special Air Service. Pada tanggal 28 Juli tahun 1965, militer Indonesia menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah, dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Pada tanggal 1 Juli tahun 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semorna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga tanggal 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30 SPKI. Apa itu ya? Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang, dan peperangan pun mereda. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir pada bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Syukur alhamdulillah. Tidak sangka kan, guys? Sekian sepenggal sejarah awal mula kerenggangan hubungan Indonesia dan Malaysia. Sebagai generasi penerus, sudah tugas kita semua untuk selalu menjaga perdamaian antara kedua negara. Betul, Mengingat setuju. fakta bahwa kita sebenarnya bersaudara baik secara historis maupun geografis. Kembang pula Terima dulu. kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Tuh, habis.
So guys, tinggalkan komentar-komentar Anda tentang video ini. Abang pun terkejut guys dengan fakta yang dibagi dalam video ini. Ada beberapa perkara yang abang betul-betul tidak tahu juga. Abang betul-betul baru tahu di sini. Mungkin juga dulu pernah diajarkan, tapi maklumlah waktu itu selagi anak-anak, masih anak-anak, jadi mungkin tidak berapa ingat sejarah-sejarah yang ceritanya begini. So ya, yang bikin abang rasa terkesan sedikit tuh guys, pasal memang kita sangat-sangat serumpun guys dulu, keluarga begitu. Tapi bolehnya jadi kejadian yang seperti yang dinyatakan dalam video ini. Kita boleh lihat Pak Soekarno, Presiden Indonesia sendiri, mengambil berat setiap langkah yang Tunku Abdul Rahman ingin buat. Ya, atas dasar persaudaraannya, mungkin disitulah Presiden Indonesia dulu menentang penubuhan Malaysia itu dulu. Ya, dia tidak mau Malaysia jadi, kan namanya macam adik-beradik, tidak maunya adik ataupun abang, tidak mau kita punya saudara terluka, dianiaya, dan macam-macam lagi. Allah. So guys, tinggalkan komentar Anda tentang video ini. Maaf kalau Abang Joy ada tersalah bahasa. Ini adalah video pertama kali Abang lihat dan tidak pernah Abang lihat lagi, dan ini adalah yang pertama. Terima kasih karena menonton sehingga habis. Daripada Abang Joy, sehingga kita jumpa lagi di video reaction yang lain. Abang rasa ada lagi video yang lain kan? So guys, jiwa mesti muda. Adios amigos. Assalamualaikum. Salam serumpun.